Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Rizky Ambon. Hey. Maaf, mana maaf? Apa Pak? Maaf, Maaf. itu maaf. Ternyata gue tahu nih perbedaan kucing sama anjing. Kalau kucing, seberapa lama pun lo memelihara dia, lo panggil namanya, nggak bakal nengok. Kalau anjing, 2 bulan deh lo pelihara, lo panggil namanya, nyamperin. Tapi kalau lo tagih utangnya kabur dia, emang anjing itu anak. Bikin acara ini nih cerita sial aja dia dapat untung 1.600 habis nggak pakai promo. Gue bikin show minta Mama Dede promoin. Gue minta air doa sama Mama Dede. Pindahan dari Brin. Oh. Oh udah akur BMKG sama Green. Kan waktu itu berantem. Iya benar, sempat. Kalau tahu, Hah? kalau tahu. Saya yang misahin cing. Brin, tenang Brin. Lo siapa lo yang Ambon? Gak ada. Bapak tuh Bapak Jawa Ngawi, Ibu Sunda Sukabumi. Terus kok jadi Ambon? Jadi SD tuh dipanggil Ambon, kan aku pindahan dari Bintaro Ah. ke Tangerang Selatan. Lah, deket banget. Deket emang tapi Kagak pindah. pindahan, geser itu. Pak. Oke geser deh kalau gitu Iya, kita ganti geser iya. dari Bintaro ke Tangerang Selatan. Masuklah SD. Jadi beda gitu anak-anak SD di Bintaro sama Tangerang Selatan. Kenalan sama anaknya namanya Fuji cowok. Siapa namanya? Panggil Kiki aja langsung. Oh Ambon. Teman-teman kita ada teman baru namanya Ambon. Yeay. Ada dipanggil Ambon satu SD. Ya, maksudnya kok panggil aja Kiki, oh Ambon. Masa begitu? Sumpah saya nggak bohong karena mirip orang Ambon aja di mata dia. Dia Ya, mikir maksudnya, kayak oh dia orang Kiki, Ambon. gitu kan. Kira siapa namanya Kiki? Oh Ambon. Apaan? Dari mana? Ngerti, makanya beda banget circle-nya. Terus pengen ganti nama pas SMP, pengen dipanggil Kiki lagi gitu. Pengen ya udah jangan dipanggil Ambon soalnya orang tua juga nggak suka. Oke. Dipanggil Ambon. Baru ternyata si Fuji ini pas SMP sekelas lagi. Kenalan lagi. Iya, karena Siapa namanya? enggak, jadi dia tuh dia bandel banget cing dia tuh. Si Fuji ini. Si Fuji. Dia bandel banget. Jadi kita semuanya udah masuk, Fuji masuk tuh telat. Kenal nama kamu siapa? Nama saya Fuji. Itu dia teriak, Ambon kita sekelas lagi. Nyerah udah akhirnya. Ya udah akhirnya panggil Ambon deh udah. Nyerah. Waktu di Bintaro? Kiki. Nggak Ambon. Enggak. Sopan anak-anak. Kenalannya gimana? Ambon, oh Kiki. Atau gitu aja kemarin di Tangsel sama sekawan Ambon Kiki gitu. Iya. Oh Kesel Kiki. saya, nggak tahu triknya. Sampai sekarang jadi dipanggil Rizky Ambon. Dipanggil Rizky Ambon. Padahal Jawa sama Sunda. Jawa Sunda. Asli Tangerang lo berarti? Lahir di Tangerang. Bintaro tuh Tangsel? Bintaro Tangsel. Oh, iya. Tapi udahlah, diterima aja lah dipanggil Ambon ya. Tapi memang mungkin secara penampilan mungkin lo kayak orang Ambon kali. Iya, kayak orang Ambon. Pernah ketemu sama orang Ambon aslinya. Kamu tuh mirip orang Ambon, cuman matanya bukan. Matanya apa? Mata bukan orang Pencaharian. Matanya pencaharian, ya. matanya nyari uang matanya. Bukan mata-mata orang timur. Cuma secara fisik muka iya, tapi matanya bukan mata orang timur. Nggak tahu ngeliatnya dari apa dia. Ya gimana mata orang timur? Kayak Ari Keriting aja mamat. intimidatif. Takut kalau belum kenal takut. Iya. Jadi sekarang udah lo lebih banyak dipanggil Kiki apa dipanggil Ambon sekarang? Oh, Ambon. Ketahuan kalau di jalan manggil Kiki, terus aku nggak tahu orangnya, paling kalau nggak teman SD, teman rumah. Oke. Kalau yang manggil Ambon udah pasti teman-teman yang anak-anak stand up. Anak stand up udah manggilnya Ambon udah. Pasti Ambon. Ya udah di okein aja lah Ambon ya. Ya nyerah. Ya. Kemarin baru juara 1 nih Lugas. Ya betul. Anjir. Alhamdulillah. Dapat hadiahnya banyak juga ya. Hadiah Lumayan. resmi berapa hadiah resmi? Hadiah resmi 20. 20 juta. Hadiah resmi 20. Itu dari si ajang lombanya ini. Dari Pak Wendy. Ya. Dari Pak Wendy. Ditambah Pak Andika Pratama. berapa? 10. Karena apa dia nambahin? Dia nambahin karena saya marah-marah di panggung. Karena marah-marahnya itu gimana? Ini yang lain temanya juara waktu itu. Terus tiba-tiba yang lain ada Alwi juga kan, ada Alwi, Firza. Pada minta hadiah.
Firza bilang buat beli rumah, Alwi minta buat nguli. Saya marah-marah, kok bisa 2 orang ini tiba-tiba minta hadiah di panggung, kan temanya juara gitu, jangan malah ini minta. Terus Pak Andika ngeliat, ya udah karena kamu marah-marah saya kasih 10 juta. Gitu udah simple. Enak banget ya. Ayu Ting Ting bohong. Nih buat teman-teman semuanya, Ayu Ting Ting bohong teman-teman. Kenapa? Jadi Ayu Ting Ting tuh Pak Andika Pratama nanya ke Ayu Ting Ting, "Bayu mau ngasih berapa?" Udah pokoknya saya mah lebih gede daripada Pak Andika. Taunya dia ngasih 10 juta dibagi 2, saya 5 juta, Firza 5 juta. Ayu Ting Ting bohong. Iya, lebih gede, lebih banyak ngasih 2 orang. Oh benar, lebih banyak ngasih 2 orang. Banyak, jariannya lebih jalan ya. Iya. Jarinya lebih jalan. Ada 2 jadinya dibagi-bagi. Ada 2, betul. Doanya dari 2 orang berarti, dari lo sama si Firza. Firza apa sih namanya sekarang? Firza logika, Firza monyet, nggak tahu tuh dia tuh si pembohong unggul itu. Dia gimana tuh? Jangan-jangan waktu SD juga kenalan gitu dia. Dari mana dapat nama Firza monyet? Jadi kan gue pindah, kenalan. Siapa nama lo? Firza. Oh, monyet. Jatuhnya kayak kelakuan itu yang dilihat, nih kelakuannya kayak monyet nih orang nih gitu. Kalau fisik kan Ambon nih kayak orang Ambon gitu. Kalau monyet tolak ukurnya apa? Iya. Lo stand up dari kapan sih? Masuk komunitas 2016. Kalau pertama kali stand up SMP 2014. SMP 2014. 2014 ya SMP. Wah, nggak enak tuh pertama kali stand up tuh, jadi kelas meeting. SMP udah bisa stand up. Nah, lagi rame-ramenya sih. Suci 3 Bang Babe almarhum. Betul, ya. Lagi rame-ramenya. Okay. Lagi rame-ramenya, terus ada lu kan lucu di tongkrongan gitu. Okay. Stand up dong. Kelas meeting kita stand up. Terus pakai materi Bang Wawan. Materi Bang Wawan yang Hernawan Yoga. Bang Ciko pakai materinya yang tentang ngomongin JKT48 ada. Terus di heckling tuh, udah berisik lah, nggak lucu. Terus ada maksud lo Wawan materinya nggak lucu? Bang Wawan saya yang bawain, jadi nggak lucu lah. Kalau Bang Wawan mah bisa pecah satu sekolah, getar gedung semuanya. Bergetar, ya. Nggak lucu di situ. Terus ada perempuan, ada yang saya suka di situ waktu itu. Ini? Bukan yang ini. Dia saya nggak se-SMP sama dia. Siapa? Enggak se-SMP, nggak se-SMA. Enggak juga? Enggak, saya ketemu pas lagi stand up, saya gombal pakai lawakan-lawakan. Ya, kena juga ya, ada ya. Masih kena, masih banyak kena. Ya. Ntar kalau aku lapar gimana? Setelah aku punya punchline bagus. Lapar tetap cuman sumringah. Iya, lapar tetap yang penting sumringah lah. Aman, yang penting aman. Iya. Oke, SMP lo di depan perlombaan. Enggak kelas meeting kayak kelas olahraga gitu, lagi jam bebas. Oke, jam bebas, bikin bundaran gitu, terus ada cewek yang disuka waktu itu, terus dia kayak bisa dengerin Kak Ambon ngomong dulu nggak? Kok Kak Ambon? Kan panggil Ambon SMP. Kok pakai Kak? Adik kelas. Anjay. Adik kelas. Kak Ambon, oke. Kak Ambon. Diem lah semuanya, hening tuh, dengerin ngobrol lagi, set. Masih ngebom juga. Nah, udah dari situ trauma, kayaknya stand up jalan yang salah deh hidup ini. Susah ternyata stand up sendiri gitu ternyata, karena dulu kan ngeliatnya kayaknya gampang nih ngeliat stand up anak Suci-Suci 3 gitu, almarhum Babe, Bang Viko segala macam. Akhirnya ini lagi aktif lagi 2016 pas SMK. Lu lulus SMK tahun berapa sih? 2017. 98. Hah? Kelahiran 98. Pas lagi kerusuhan tuh ada telepon dulu? Enggak ada telepon. Apaan itu? Siapa tahu lagi Siapa? Ada yang mau promo juga kayak Yusril. Nggak ada nih. Ya, dari teman SMP lo kali itu. Kok tahu? Dia kan ini belum tayang. Iya. SMK baru stand up lagi karena disuruh waktu itu. Siapa lagi yang nyuruh nih? Sama anak stand up Pamulang, dulu kan kita sekarang Tangsel nih. Dulu namanya stand up Pamulang. Oke. Terus dia bilang kayak, gue denger lu kemarin lucu banget tuh, gitu dia bilang. Di? Waktu lagi ospek. Ospek SMK? Ospek SMK, untuk kelas 1. Ospek SMK lucu banget gara-gara. Itu ngapain? Jadi kita lagi ospek ada pembinanya tuh kakak kelas nerangin, kerjaan saya nyeletuk doang. Nyeletuk pecah berani? dulu. Oh, lo nggak yang lo yang ngospek? Enggak, aku yang di ospek. Kok berani nyeletuk? Ya nggak apa, kakak kelas gitu, bukan guru, bukan apa gitu. Okay, kalau guru mah nyeletuk pecah terus. Iya. Kakak kelas ngeliat. Stand up lah pensi gitu dia bilang, pensi kelas 1. Stand up lah ya pensi kelas 1. Pakai materi? Pakai materi
Jadi tuh pertama bikin materi sendiri. Ini kita 100% nih misalnya. Materi sendiri 30%, di tengah materi Pras Teguh, di tengah materi sendiri lagi. Oke, yang mana Pras Teguh? Materi Pras Teguh ada materi sucinya dia, ada materi tentang motor. Oke. Materi sendiri pecah, materi Pras Teguh nggak bisa bawainnya, ngebom. Nggak bisa bawainnya lagi, terus materi sendiri pecah. Di closingnya itu aku bilang materi yang relate gitu, dulu kan nggak tahu. Ngomongin kalau kelas saya tuh dulu kelas di atas kan kelas ada lantai dua lantai. Kelasnya tuh kacanya nggak ada di kelas aku. Jadi kakak kelas semuanya kalau misalnya keluar jam pelajaran lewat kelas itu. Pecah banget. Kakak kelas semuanya ketawa karena relate tahu kalau keluar dari jam sekolah lewat kaca itu. Ya. Besoknya pas sekolah disamperin sama anak kelas 2. Hitam lu ngomong apa? Dijambak. Diganti lagi nama lu. Belum, memang itu memang nyaci aja, emang orang nyaci aja itu makanya wah hitam gitu, bukan ganti sampai hitam sekarang Rizky hitam. Banyak banget tergantung kenalannya ini. Iya tergantung dicaci. Iya. Terus di anak kelas 2 itu anak kelas 2 ngapain? Kenapa kesel? marah karena selesai saya stand up kacanya dipaku di kayu jadi nggak bisa orang keluar lewat situ. Sama guru. Ketahuan. Dia oke. marah anak kelas 2. Dikata-katain anak kelas 3 dateng. Lu yang ngomongin ini ya? Iya, lucu banget lu, keren. Dia ngomong kayak gitu. Udah terus ditinggal sama anak kelas 3-nya. Akhirnya kelas 2-nya juga ninggalin juga karena takut anak kelas 3-nya. Iya. Nggak apa-apa gitu anak kelas 3-nya. Itu dari situ tuh baru pakai materi. Udah dari situ masuk komunitas baru stand up Pamulang. Masih SMA tuh? SMK. Iya SMK maksudnya masih SMK, masih aktif, belum lulus SMK, lo udah ikut stand up? Kelas 3 udah mau lulus masuk stand up Pamulang. Tapi kan biasanya tuh kalau open mic malam, lo gimana nih? Malam, balik jam 9 paling, jam 7 dateng, nonton. Waktu itu belum naik, nonton aja. Oke. Nonton kayak, kalau ditanya kan kayak mau naik bang, enggak saya nonton aja. Itu biasanya. Nonton aja pulang jam 9, maksimal setengah 10 pulang. Gitu aja nonton. Nah mulai open mic, mulai aktif lah terjerumus di stand up ini. 2017 awal. Lo saat itu apa, kuliah? Posisinya kerja, barista. Anjay, begitu lulus SMK ambil aja jurusan? SMK elektro. Dah. Jadi di strum-strumin inian kopinya. Kopi strum ya. Lulus langsung kerja si barista. Belum, barista tuh 2018 yang toko online dulu, toko online baterai. Hah? Bener cing, susah banget cing jadi toko online baterai cing, sumpah. Saya nggak bohong, susah banget. Maksudnya toko online jualan baterai doang. Jualan baterai doang. Sumpah laku sih, nggak bohong. Sumpah. Baterai HP. Baterai HP. Oh iya, lupa, Gue sorry. pikir baterai yang gitu. Bukan. Online ngapain lo baterai gitu? Baterai HP. Itu mah laku dong. Laku. Oke, lo jadi sebagai Packing. Oke. Packing baterai. Tahu dari mana lo dapet itu? Dari aplikasi OLX. OLX emang ada? Nah, ini dia. Saya suka nih yang kayak gini nih. OLX emang ada lowongan? Semua respon orang ketika ada nanya nih, Bon, nyari kerja di mana ya? OLX. Emang di OLX ada lowongan kerja? Nah, pasti kayak gitu responnya sama ada. Gimana nih? Nah, buat teman-teman semuanya yang mau nyari kerja, cari di situ. Tapi sponsor belum masuk, berarti di OLB. Iya. OLX, apa OLX? Ya, jadi dia tuh ada mobil, motor, jasa lowongan atau kerja. Di situ tuh ada dia masuk. Nah, nyari di situ. Orang tuh nggak tahu di OLX ada situ, makanya jarang orang nyari di OLX. Ya jarang yang nyari kerja juga, nyari lo. Banyak nggak membuka lowongannya? Banyak, cuman emang kecil-kecil sih gajinya. Paling gede maksimal 2,5 juta. Oke, lo masuk lewat OLX itu? Betul, masuk lewat situ, bagian packing. Dibukanya apa itu maksudnya? Bagian packing gitu, enggak? Iya, bagian packing tulisannya, packing baterai HP gitu. Terus udah, ngelamar. Dicari pegawai bagian packing HP baterai? Ya gitu. Udah nyampe sono, beneran suruh packing. Maksud lo emang ada ini, ada apa ya? Ada passion di bidang packing baterai? Gak beda lo bilang. Kok orang ada packing baterai ditekuni dari kecil kan? Maksudnya kau kayak ini banget gitu, spesifik banget lo itu, atau lo banyak masukin lamaran? Banyak. Dipanggilnya di situ. Packing baterai ini. Terus gajinya waktu itu ya buat anak baru lulus lah, lumayan. Masuk lah di situ. Daerah mana itu? Gading Serpong. Jauh nggak tuh dari tempat lo? 30 menit. Oke, lumayan lah ya. Lumayan, baru pertama.
Nah, kerja dah tuh di situ. Kerja. Dapat berapa lama tuh? 8 bulan. Hampir setahun baru barista. Nah, dari barista dari mana? Ada temen tuh kerja Packing baterai ini, bubuk baterai aja lo ini. Lo belajarin lo racik-racik. Hah? Jadi ada teman kerja jadi barista. Waktu itu dia mau berangkat ke luar kota ke Aceh. Bilang mau jadi barista nggak? Gitu. Ah nggak bisa lah. Gampang jadi barista mah cuma nyemplung-nyemplungin kopi doang sama sirup kata dia. Ya udah boleh deh. Sirup. Iya sirup-sirup kayak apa sih namanya kayak butterscotch, pandan, kopi pandan kan tinggal tuang-tuang doang. Di daerah masuk jadi barista lumayan setahun lebih. Enggak sih yang lagi packing baterai, itu kerjaan lo sehari-hari tuh ngapain? Wah kacau itu. Toksik itu. Toksik, apanya toksik? Sumpah cing, nih ibaratnya kita ruangan segini nih, ruangan segede ini nih, ruangan. Isinya tuh baterai HP, ngejejer. Sama lo? Enggak beda tempat packingnya. Ngapain namanya? Bebaris sama baterai kan? Iya. Nggak usah. Iya. Terus, jadi tuh kita harus ngapalin, misalnya nih kita dapat orderan nih, baterai ini. Itu kita harus nyari baterai, segala macam baterai di situ. Baterai, misalnya kita baterai HP apa gitu, dia tuh ada 30 macam sendiri. Terus baterai yang HP merek HP lain 30 macam sendiri, ada yang 50 macam baterai. Jadi awal-awal kerja di situ emang nggak diblok-blokin? Diblok-blokin tetap, misalnya yang ini, tapi Misal kan, Samsung Galaxy. iya. Tapi kan itu banyak lagi Galaxy Ya. apa gitu. Ya udah mana Galaxy apa tipenya beda-beda. Ada satu HP punya 3 baterai yang bisa dipakai di satu HP. Misalnya ada namanya baterainya G30. Itu S. buat PKI. Iya, nggak bikin 30. ya ada G30, 30S misalnya. Iya. Itu baterainya sama jadi coret G30 S1. Jadi sama, merek baterainya sama. Oke. Sebenarnya buat HP yang berbeda tapi bisa dipakai di HP yang sama. Itu yang bikin pusing. Nah kadang nih baterai ini bisa nggak buat dipakai di baterai ini? Jangan, itu salah. Kadang kekirim duluan, akhirnya salah kirim, jadi salah kirim baterai. Pusing pokoknya banyak banget. Baik banget. Ada berapa tuh yang bagian packing? Ada 3. Berarti lo nggak cuma packing doang kan? Lo nyari baterainya juga. Nyari baterai langsung packing. Langsung di packing gitu. Langsung di packing. Sehari berapa baterai waktu itu? Sehari standarnya 300. Lo doang? Sekali megang paling 150, 100, kan ada 3 orang. Oh, 3 orang 300 baterai. Nah, kalau libur, misalkan kita Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, Sabtu Minggunya tuh orderan tetap masuk. Jadi bisa 700, 800 baterai. Di hari Senin. Banyak ya? Iya, gini-gini mulu udah sampai udah stres jadi gini-gini terus dicek mata gitu segala macem, ngelihat ini sama apa enggak. Kalau salah kirim dipotong gajinya, kalau salah kirim. Salah kirim dipotong? Dipotong. Kalau ada yang komplain nih, ini salah nih. Ini salah nih. Nah, terus kan ketahuan. Jadi kita nih yang packing 3 orang. Ada misalnya Ambon yang making, di packingan yang dikasih tanda A. Oke. Ambon yang making. Jadi kalau salah, Mas boleh dipotong nggak depannya apa? Oh iya ini Mas. Tek, kita semua deg-degan tuh bertiga. Apa inisialnya? Ah, ya potong gaji. Udah gitu, salah packing. Seharga. Enggak, kan bisa dibalikin. Coba potong berapa? Potong 5.000. Oh. Kalau yang salah 300. Ya banyak juga. Iya, makanya itu. 1.500.000 akhirnya kagak gajian. Iya, makanya itu susah, makanya di barista. Itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh, Bon? Office hour. Anjir. Office hour. Ada office hour-nya juga. Capek tapi emang enak lah, tanggal merah libur. Oh, ya tapi ini jalan terus. Jalan terus, iya jadi besoknya Begitu masuknya rame. Rame habis, sudah capek banget. Oh. Makanya di situ, tapi enak. Habis dari situ udah barista deh. Barista bener-bener baru belajar di tempat kerjanya? Iya. Kok mau yang ini, yang punya coffee shop-nya? Orang dalam. Temen kan orang dalam. Masukin dia, barista nih udah punya pengalaman 5 bulan, dia bilang begitu. Di mana? Di packing baterai. Kan ditanya juga. Packing baterai coffee shop ya. Iya. Jadi barista lah. Barista berapa lama? Setahun lebih. Itu lagi happeningnya coffee shop ya? Betul, lagi happeningnya banget coffee shop, lagi banyak-banyaknya itu. Itu rame yang datang juga atau yang online? Yang online rame, yang datang rame. Lo berarti tahu udah jenis kopi jadinya? Sekarang? Lumayan. Yang asem apa? Arabica. Asem tuh Arabica? Arabica, asam. Kalau pahit, Robusta. Enak. Cingam ngopi tapi? Ngopi bubuk gitu. Kopi kapal api? Oh, bukan kopi-kopi yang bubuk. Iya, kayak gitu. Rasanya kurang ya? Kopi Bang Komeng kurang, menurut Bang Abdel. Hah? Kopi Bang Komeng kurang.
Yang mana? Ada yang bubuk kan, Bang Komeng punya kopi bubuk. Emang dia punya kopi? Punya. Kopi Komeng. Kopi Komeng ada? Kopi Komeng. Ada, iya. Saya punya. Oh, Dr. Kaf, masih Enggak, nanya? yang sekarang ada kopi Komeng. Hah? Waktu itu dibagi, nih cobain gitu dibilang. Terus ada gambar muka Bang Komeng. Oh, kalau dulu yang dikasih itu yang dari Aceh, gue dikasih sama Komeng. Coba ini, rasanya pas tuh sama masih ada rasa kopi kapal apinya. Gitu. Oh, masih Robusta berarti. Robusta, gitu. Enak emang Robusta. Gitu gue mau pesen, gue takut dibohongin kan sama dia. Sampai DM ke ininya, ke Instagramnya tuh sih, oh beneran ada gitu. Oh ada kok, Komeng ada kopinya sekarang. Ada, tapi nggak tahu deh udah dijual apa belum. Soalnya waktu itu terakhir suruh nyobain doang, cobain nih kata dia gitu. Waktu di Kompas ya? Enak nih, iya waktu di Kompas dibawa. Iya. Banyak banget. Di sebagai barista apa yang lo dapat pengalaman hidup? Pengalaman hidup, sabar. Hah? Sabar. Ngelayanin customer emang beda ini ya? Wah kacau, customer tuh ya beda-beda aja. Ada yang nyebelin, ada yang pendekar gitu yang ngerti banget kopi gitu, yang saya pengen suhunya segini, saya pengen ininya segini, saya pengen ininya segini gitu. Suhu enggak, bukan suhu pendekar orang. bukan sifu. Saya suhunya ini. Ya lo bawa suhu aja sendiri. Saya bawa. Tokar tererere teng gitu enggak. Itu suhu. Maksudnya emang pengaruh ya? Pengaruh kalau buat bikin manual suhu. Cuman kan kayak ya coffee shop kecil gitu, kalau mau yang gitu-gitu mah kayak yang ini aja, yang emang bener-bener di bidangnya kan coffee shop ada slow bar gitu yang nyantai. Slow bar. Jadi yang sambil ngobrol ya? Iya, yang sambil ngobrol gitu-gitu. Gue pengen deh tuh ke situ tuh. Iya, coba deh, enak. Banyak ya coffee shop yang genrenya slow bar gitu? Iya, genrenya slow bar. Kasihan yang ngantri dong. Rata-rata mereka ini pakai apa sih, appointment. Apa sih namanya, kayak booking. Ntar gue datang nih ke sono jam segini gitu. Biasanya dikasih space tuh, misalnya Bang Abdel mau berapa lama di situ. Ntar dikasih space sejam atau 2 jam sama dia. Jadi nggak ada yang datang dibatasin 3 sampai 4. Slow bar ada yang kayak gitu sistemnya. Ngobrolin apaan? Ya tergantung kalau baristanya. Ngobrolin packing baterai. Baristanya Ambon langsung ngomongin baterai. Ayo kita ngomongin baterai. Enak lah slow bar. Kalau orangnya bisa ngomong. Kalau dead air mah dead air aja sama baristanya. Cuman sehat udah ngopi. Jadi gitu doang akhirnya. Diem-dieman ya. Iya, kalau lo suka kopi apa? Suka kopi susu sih ya. Nah, lo nggak ngopi? Kopi di depan. Karena kapal api, jadi lo nggak mau? Enggak. Sebagai seorang barista. Enak, kapal api. Katanya kopi itu digiling, bukan digunting gitu kalau kata. Ya kan. Gagu banget orang-orang. Kapal api kan juga awalnya digiling dulu, sama. Katanya isinya bukan kopi, jagung gitu katanya. Orang enak mau diapain? Iya, kalau enak mau diapain? Kalau suka mah, iya. Suka aja. Orang juga kalau Golda aja yang isinya gula kagak jelas, orang kalau suka aja. Kopi Golda orang minum aja. Iya. Berhenti selera. karena COVID waktu itu. Jadi di satu tempat ini setahun, berhenti karena COVID, terus jadi barista lagi. Jadi sebenarnya lama sih, dari 2019 terakhir jadi barista tuh 2022 akhir sampai 2022 akhir. Pindah-pindah. Tapi udah dengan pengalaman berikutnya. Udah ada dengan pengalaman. Berarti gaji naik juga setiap pindah. Gak ada barista yang gede. Masa semua pekerjaan gak ada gaji gedenya lu selama ini? Packing? Enggak, paling gede. Packing kecil. Barista tuh paling, kalau gede biasanya dia PT, udah PT. Coffee shopnya PT. Kalau coffee shopnya PT, oke tuh gajinya pasti UMR, ada bonus-bonus. Tapi kalau coffee shop kecil mah jarang ada yang gede. Ya daripada kosong-kosong banget dah ya. Iya, yang penting ikut aja lah, lumayan buat tato-tato kecil mah ya kan. Bisa lah buat kecil. tato kecil mah bisa 500.000, 500.000. Yang penting skena udah. Iya. Tapi sambil itu lo sambil stand up berarti? Sambil stand up. Kan kerja tiap hari. Tapi liburan dibebasin. Kalau kita kan barista, nggak tahu sih, tapi kebanyakan barista tuh kan nggak ada libur tanggal merah. Oke, karena itu hari ramenya. Hari ramenya. Jadi kita udah boleh milih libur antara Senin sampai Jumat. Open mic, Tangsel selalu Selasa. Oh, jadi aman. Ya, atau tuker shift juga bisa, ngambil shift pagi malamnya. Oke. Stand up.
Nah, sebelum lugas lu udah ikut-ikut lomba belum sih? Udah, tapi lomba-lomba off air, bukan lomba-lomba on air. Iya. Lomba on air paling terakhir ini jebret. Jebret juara lo? Kalah. Belum media, kalah. Iya. Komunitas tapi itu sifatnya, bukan perorangan. Iya, yang Kalah. per grup gitu ya. Iya, juara 4. Dua-duanya juara 4. Suca lu pernah ikut? Suci ikut, Suci 10. Bang Abdel jurinya. Materi ini saya kenalin sama saya Rizky, seorang barista. Orang pada nyebelin kalau mesen kopi. Kadang saya mesen dong mas, kopi yang paling mantep. Wah saya bikinin tuh. Kata dia nggak ada mantep-mantepnya nih. Iya kopinya biasa aja, sayanya nih yang mantep. Wah Bang Abdel ya. Dapat golden ticket dari Cing Abdel sama Bang Ridwan Reming. Tapi lulus nggak? Tidak. Ih. Tidak ditelepon. Itu ya masalahnya nggak ditelepon ya? Nggak untuk ditelepon. yang 13 ya atau untuk Ya yang untuk pre-show. Untuk pre-show ya? 22 orang. 22 orang. Iya, yang golden 26, yang ditelepon pre-show 23. Sakit banget ya? Iya, sakit banget ya tiga hati orang ya? nggak ditelepon Iya. termasuk lu. Iya, sakit banget ya hidup ya? Gitu Iya. ya? Sakit banget ya hidup tuh. Gak ditelepon beda 3 orang. Ini mau ada Suci 11 mau ikut lagi lah. Insyaallah ngikut sama Desember kalau nggak salah. Iya, Desember, ngeliat di IG-nya sih Desember. Mau ikut yang di? Jakarta. Nggak mau ke coba yang Ambon. Nggak ada Suci nggak sampai Ambon. Suci orang Ambonnya pada ke Surabaya semua, ke Jogja. Daftarnya di situ semua. Iya. Tapi lo juga nulis Ki. Ya, Waktu yang di Kompas itu gue lo bukan yang nge-brief gue. Iya, nulis. Yang di sama Komeng sama Awe. Iya, di Barbar Show. Barbar Show. Itu lo nulis. Memang lo yang nulis? Nulis buat ya, sekalian lah nyambi sekalian ini. Mas script writer. Itu siapa? Gimana dapat job itu? Itu awalnya Jupri yang dapat. Oke. Jupri nggak bisa handle, terus nyari orang. Nah karena awalnya Jupri tahu aku tuh awalnya nulis skrip pendek. Oke. Skrip Untuk apa? Buat YouTube gitu, skrip pendek buat YouTube, sketsa YouTube. Oke. Lu bisa nulis kan? Tolong dong handle nih, gue nggak kepegang kata dia gitu. Terus akhirnya saya yang nulis deh, Kompas. Berdua sama Torik. Iya sama Torik. Berdua sama Torik yang juara somasi. Pernah juga dia juara tuh. Lomba apanya gue ngelihat. Lomba Jakarta. Yang Paski. Lomba Jakarta Paski. Iya. Iya, dia juara 1. Dia juara juga. Dia juara 1. Lo berdua sama dia tuh. Ya, saya kalah di Paski. Iya. Nah, lo nulis gimana tuh? Nge-brief Komeng, nge-brief Awe. Wah, gila dong. Itu nge-brief orang-orang. Gimana nggak stres? Hifzi, Awe, Komeng dah tuh bertiga. Ya, sama Bang Abdel terakhir. Iya. Gimana tuh lo nge-brief Komeng dah? Gak bisa, yang penting Bang Komeng jalan cerita tahu. Udah jokes Bang Komeng udah udah di kepala udah pasti ada. Iya. Ada grogi nggak sih kalau disuruh nge-brief gitu? Ini nge-brief. Grogi banget. Gini, apalagi dibercanda-bercandain kan sama senior-senior. Lagi nulis-nulis gitu dibaca, terus dibercanda-bercandain. Nanti kamu ini. Iya, tektokan depan saya yang nulis kan malu ya. Terus kayak dibercandain ini. Gila lu nulis jokes buat Komeng. Buat Bang Komeng lu nulis jokes. Gila lu nggak sopan lu. Gila lu ngeremehin Bang Komeng tau nggak? Ya kan kerjaannya begitu. Mau gimana? ya udahlah tulis. Berapa episode itu dapat? Dapat kayak 14 ya. 14 ya banyak juga lah. 14. Iya. Tapi itu jadi ide juga ya. Jadi apa namanya pengalamannya nambah ya dari nggak cuma stand up doang kan banyak juga orang yang anak stand up yang akhirnya jadi penulis cerita, jadi komkon. Betul. Kayak gitu. Sebelum lugas, lu masih aktif stand up nggak atau? Sebelum lugas, aktif banget karena waktu itu saya tuh sempat kerja di coffee shop ini. Udah PT. Oke. Boleh sebut Udah gak jangan UMR kali dong. Boleh. Tuku. Oh, Tuku. Saya kerja di situ sebulan. Oh, Resign yang kembali ke laptop itu. Bukan. Bang Tukul itu Bang Tukul. Oke, ya. Kerja sebulan. Seneng tuh masuk Tuku. Karena gajinya UMR gede gitu kalau udah kerja berapa bulan. Ditelepon lah, Bon, lolos lomba bikin ketawa istrinya Raditya Dika. Oke. Waktu itu 2021. Ikut lah, ini bingung nih mau lanjut kerja apa jadi
ikut lomba. Nanya ke orang tua, udah kerja aja yang jelas-jelas. Waktu itu bapak yang bilang gini, kata-katanya bagus banget. Kalau yang kamu mau ada di depan mata, kenapa kamu harus kerja? Kan ini yang kamu tunggu-tunggu. Resign lah akhirnya, pede. Emang nggak bisa sambil Karantina waktu itu posisinya, kalau ikut. Kalau lolos bikin ketahui saya Radit. Oh. Karantina sampai final. Oke. Jadi nggak bisa sambil kerja. Karantina kita. Ini harinya misalnya. Minggu resign, Sabtu resign. Senin karantina. Selasa ada yang kena COVID. Rabu dipulangin. Kamis diumumin kalau lombanya jadinya lewat Zoom. Iya. Kejadian yang begitu besar tuh kayak hard gitu. Ya, resign karena nggak jadi lomba. Itu parah banget itu kejadian itu, kayak langsung stres. Kayak tahu gitu dari awal Bang Radit kalau bikin acara sendiri, ya kan proper nih Bang Radit kalau bikin acara sendiri, kalau bikin acara buat kita nih ya yang proper juga. Saya sampai resign waktu itu, saya bingung Bang Radit saya mau ngapain. Mana Suci dikat gak ditelepon Bang Radit. Komennya saya masih ingat waktu di Suci. Gimana Bang Abdel nanya Bang Remin, gimana Min? Gua oke. Lu gimana? Gua oke, katanya Abdel. Selin oke. Radit, Bang Radit ngomong gini, udah dapet 3 kan? Ya udah deh, nggak ditelepon. Mungkin gara-gara itu ya, gara-gara nggak ditelepon. Iya. Pas dilihat kayak Radit nggak suka dia sama dia gitu. Iya kayaknya emang. Mungkin itu juga kali. Dia kok ikut nih dia nih gitu. Iya udah resign, nggak jadi lomba, Suci nggak lolos. Dari situ baru tuh, dari selesai kerja itu resign, udah fokus stand up dulu lah, ngebuang waktu setahun. Tapi kalau setahun gak ada perkembangan, full kerja lagi. Full kerja. Nah akhirnya lo menemukan perkembangan atau menemukan titik, kayaknya gue di stand up deh hidup ini. Ya, atau di dunia komedi lah lo mau jadi apa gitu. Nah nemu perkembangannya tuh setelah setengah tahun tiba-tiba tuh dapet kerjaan nulis pendek gitu segala macam. Stand upnya juga ada aja job tapi kan gak banyak. Sama kayak kemarin tuh habis menang lomba kan banyak banget yang nge-DM-in tuh, enak jadi stand up komedian. Ngejob jarang-jarang tapi sekali yang ngejob bisa ngidupin 2-3 bulan. Tuh aneh tuh orang tuh ngomong kayak gitu tuh. Jadi kita Januari nggak dapet job sampai Maret dapet job, bisa ngidupin sampai Juni. Kan dari Januari sampai Maret meninggal kita. Iya, meninggal aja dulu. Baru hidup lah. Iya, kita meninggal tuh. Kita kelaparan. Iya kan? Maret kita stand up dapat. Iya, ngutang sana sini. Maret stand up karena saya Ambon lapar gitu. Kita nggak dapat apa-apa. Emang kelihatannya sih enak, cuman kan lapar tetap. Iya. Gampang banget nggak orang mandangnya gitu. 20 juta ya buat bayarin yang bulan-bulan kemarin. Iya, buat bayarin bulan-bulan kemarin. Utang-utang ke orang buat bertahan itu. Iya. Tapi lo sekarang sama anak komunitas Tangsel, Stand Up Indo Tangsel. Stand Up Indo Tangsel. Itu bikin channel YouTube. Bikin channel YouTube. Oke, namanya Namina Entertain. Namina Entertain. Bang David sebagai CEO, terus kita yang nulis segala macam. Oke. Itu ngapain aja isi YouTube-nya? Ada konten podcast orang biasa. Oke. Jadi itu kayak podcast tapi sama tukang warkop, sama pengamen, sama guru, gitu-gitu. Pokoknya orang-orang biasa lah gitu. Gitu bikin konten, sama bikin konten-konten lucu-lucuan, stand up, eksperimen, baca zodiak, gitu. Lo sebagai head kreatif. Head kreatif. Nah, yang udah ada konten yang tayangnya tuh yang rutin apa aja? Yang rutin yang podcast. Yang podcast orang biasa itu. Itu rutin tuh ngupload seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dilihat tuh ada kemarin ada sama Bintang Emon. Ya, sama Bintang Emon. Sama Ajis 2000 udah. Sama Pak Ajis sudah, Pak Ajis tuh presiden terbaik. Namina Entertainment. Ya. Udah monetize. Harusnya sih ya. Udah belum, teman-teman? Saya nanya teman-teman saya nih, siapa tahu nonton orang Namina. Harusnya udah ya? Harusnya udah. Jadi semua yang menghandle channel itu adalah anak Tangsel. Anak Tangsel. Bisa dibilang itulah YouTube-nya anak Tangsel lah gitu. Ya, bareng sama Namina collab. Anak Tangsel lah, Bang David udah. Namina itu adalah apa? Namina itu dia geraknya di bidang e-sport, tapi sekarang dia mau nyoba buat bikin YouTube channel kayak podcast gitu bareng komika. Jadi distrik hiburannya lah, dia belum punya. Oke. Akhirnya kita yang ngisi, kita kerjasama. Sejauh ini gimana perkembangannya? Udah berapa lama sih? Baru 2 bulan, udah naik 2.000 subscriber lah, lumayan. Udah banyak juga dong 2.000 subscriber. Lumayan.
Berarti udah secara syarat udah memenuhi untuk monetize subscribernya. Subscribernya udah. Nah, yang jam tayangnya ini nih YouTube kan peraturannya kan. 4.000 jam itu aku nggak tahu tuh, soalnya itu yang ngurus orang Namina. Oh, oke. Aku di bidang kreatifnya Tok. Ya. Selain podcast mau bikin apa lagi di YouTube yang rutin? Yang rutin, ya karena kita baru ya, jadi semua ide dibentrokin sampai akhirnya kayaknya semuanya jelek deh. Begitu, jadi akhirnya itu aja dulu deh satu pakemin. Baru mau bikin nyoba-nyoba yang lain gitu. Oh, belum ada yang dibikin? Belum. Baru podcast aja. Baru podcast aja. Emang yang paling Iya. sederhana ya? Sederhana. Orang juga lagi in juga kan, podcast lagi banyak banget. Tapi podcast orang biasa. Nah iya, emang agak sulit memang. Biasa Banget jadinya. Iya, tapi siapa tahu teman-teman mau ngelihat pengamen ngapain sih sebenarnya kesehariannya gitu. Siapa tahu teman-teman penasaran ya kan. Siapa tahu penasaran sama kehidupan tukang warkop ya kan. Ya bisa nonton teman-teman di Namina Entertainment. Iya. Keren. Jadi tapi keren juga loh stand up, komunitas stand up yang punya channel YouTube sendiri. Walaupun kerjasama sama orang ya. Sama orang. Ya mudah-mudahan banyak yang nonton, monetize, jadi Amin. ada uang dari situ. Amin. Nah, lu mau kemana lagi sehabis ini? Setelah Lugas juara ini? Setelah Lugas, Suci paling dekat. Suci paling dekat. Jambore? Jambore naik juga, Jambore. Oke. Ya sih, paling dekat Jambore sih. Harusnya saya mikirin Jambore dulu. Iya, Jambore udah ada ininya, Materinya. materi. Ada tapi masih ragu. Cing Abdul kan juga Jambore. Iya, gua kan sore duluan. Udah ada materinya? Enggak dong. Keren. Ini kalau tayangnya sebelum Jambore, Pak Ajis geleng-geleng ini. Keren. Cing Abdul. Lo udah di open mic-in belum? Udah. Udah di open mic-in. Pas apa? Pas Lugas tidur mulu katanya. Lo tidur mulu pas Lugas. Iya. Maksudnya? Jadi saya tuh kan ada, tahu nggak sih kebiasaan komik yang suka ngebadanin? Yang ngomong-ngomong gini. Nah, saya tuh tidur ngebadaninnya. Jadi berantemnya di kepala aja gitu, ngebadaninnya di kepala. Open mic-nya di kepala. Iya. Jadi kelihatannya tidur. Nah, kalau udah lelap banget berarti materinya hafal. Kalau nggak bisa tidur nih gini nih terus nggak hilang-hilang gitu, nggak selesai-selesai, berarti belum hafal tuh, belum sebadan. Tapi kalau udah tidur, beneran tidur, aman nih hafal gitu. Emang kelihatan aneh tapi emang kayak gitu. Jadi lo ngelatihnya dalam hati aja gitu. Karena ada orang yang sendirian madep tembok gitu-gitu. Iya. Lo nggak lain modelnya? Lain, soalnya kan yang kayak gitu biasanya tuh yang apa namanya tuh yang tulisan sama yang diomong sama. Nah, kalau lo? Kalau saya beda, yang ditulis ini yang kadang yang keluar dari mulut, kadang setupnya kayak A, kadang B juga, ada tambahan-tambahan kalimatnya gitu. Jadi beda-beda yang keluar. Jadi lo nggak tulis kata per kata kalau lo? Nggak tulis kata per kata. Udah tema ini. Ini yang mau Diomongin. Ini yang mau diomongin, ini setupnya, ini punchline-nya. Udah sisanya setup sampai punchline, siapa tahu nemu jokes-jokes lagi kan di sambil stand up. Jadi bisa diisi, jadi nggak plek-ketiplek. Itu lebih efektif lo. Lo udah pernah nyoba nulis kata per kata nggak? Pernah. Ternyata nggak efektif buat lo. Nggak efektif, nggak nyaman aja gitu, kayak harus apal banget ngerasanya. Soalnya kemarin waktu di Lugas tuh gila kerjanya tidur mulu begitu. Padahal emang kebiasaan ngapalnya kayak gitu. Torik waktu itu yang kayak ngasih tahu, emang dia kayak gitu. Karena Torik tahu kan kebiasaannya. Kalau tidur. Jadi bukan tidur yang ngeremehin kompetisi, tidak. Justru itu proses ngebadanin. Anjay, ngebadaninnya tidur. Enak aja Semakin gitu. gampang terlelap berarti semakin Berarti udah hafal. semakin apa? Kalau susah berarti, ini kok nggak hafal-hafal sih materi. Susah banget. Gokil. Iya. Kalau dihitung-hitung juara udah berapa kali di seluruh lomba off air segala macam? 45 lah, 45-an, hampir 50. 45-an. 45 ajang lomba. Juara. Ya 1 2 3 gitu Iya, lah. 1, 2, 3. Saya nggak ngitungin sebenarnya, temen yang ngitungin. Jadi waktu itu ada Sun, dia punya materi kalau dia tuh kan belum pernah menang lomba. Terus disebutin lah prestasi-prestasi anak Tangsel. Disebutin sama dia ada Torik, ada Torik tuh berapa gitu. Dia Torik tuh hampir 15. Terus ada Rio Isan, anak Warteg. Dia tuh sampai 18-an sampai 20-an. Nah, saya paling banyak waktu itu, sampai 38 dia ngitung. 38 tuh yang kelihatan, sama yang nggak kelihatan tuh bisa 40-an, 45-an. Banyak juga ya. Iya, saya juga nggak tahu tuh banyak. Saya lomba tuh dari 2018. Bareng Kiki, bareng Bang Ebel dulu. Waktu belum ini, masih awal-awal. Kalah mulu, nggak pernah menang.
Itu 40. Baru menang 2019. Baru sering menang. Dari 2018 tuh kalah tuh setahun tuh kalah. Berarti lu udah aman banget dong suasana lomba ini lomba apa namanya? Ambience lomba dalam stand up itu lu udah biasa banget, udah tahu. Udah biasa, jam kan yang bikin beda penonton. Oke. Kadang lomba tiba-tiba penontonnya di mall penonton 5. Lomba panggung segede-gede penonton 5 sama orang jalan-jalan. Terakhir di PRJ ada lomba. Di PRJ. Orang ada lalu lalang gitu. Berisik banget sih, ini kan panggungnya bundar lomba di PRJ. Terus orang jalan-jalan aja. Ricuh aja ricuh lomba. Macem-macem lomba tuh. Terakhir saya tuh 2018. Jadi waktu itu bawa duit tuh cuman 25.000 bulan puasa. Lombanya di daerah Jakpus, dari Tangsel ke Jakpus. Terus lomba lah dari jam 3. Saya tampil jam 4:30 lah, kalah. Duit udah kepake buat bayar regi 19.000, udah bayar buat bensin, lama buat bensin. Udah pulang tuh, kalah nggak punya duit. Ajan, kebetulan hujan, saya buka pakai air hujan. Saya nggak punya duit. Saya buka pakai air hujan. Sumpah saya nggak bohong. Bukannya pakai air hujan. Sumpah saya mau nangis itu hari itu kayak, aduh ini ngapain ya hidup apa ini, macam apa ini, hidup apa ini. Lomba jauh-jauh kalah gitu, sering banget tuh. Nggak bawa duit ngepas, tapi kan yang penting kenal sama orang sebenarnya waktu itu ngincernya, kenal sama teman-teman komik, jadi kenal banyak. Tapi kalau sekarang mau udah bisa hidup dari komedi, ada aja kerjaannya. Alhamdulillah. Iya, termasuk di Lugas yang kemarin lah. Lugas yang kemarin, wah Iya. itu, saya menang tuh cuma 35 juta, saya menang total. 30-an lah, kalau tadi dihitung-hitung kan 20 segala macam. Ada kayak apa misalnya tetangga-tetangga ya kan ngomong ke ibu saya, "Bu, si Rizky menang sampai 50 juta begitu ya, keren." Wah, respect. Nebar rumornya itu loh. Nebar rumornya itu 50 juta ya Allah. Kenapa sih dilebih-lebihin? Iya. Yang paling gede selama lo ikut lomba dapat berapa? Lugas ini, Lugas yang paling gede. Lugas yang paling gede sejauh ini. Secara hadiah, Secara terus hadiah, secara penonton, exposure ya. semuanya Lugas. Setelah Lugas banyak job juga. Alhamdulillah. Respect ada Wendy, aja. berarti Wendy. Keren. Diundang ke Brownies. Diundang ke Brownies ya. Respect. Roasting Ivan Gunawan. Saya roasting Ivan Gunawan. Terus mukanya sebel dia. Saya roasting gini. Dia tuh waktu pertama kali saya datang, itu Ivan Gunawan lagi dikasih kayak video prestasi gitu, penghargaan kalau jadi orang yang bayar pajak paling sering. Saya roasting deh. Keren dapat penghargaan pajak. Kayaknya nggak usah dipenghargaan deh, itu mah kewajiban tahu. Mukanya sebel. Muka dia sebel. Padahal fakta loh itu. Iya, enggak lah, dia acting juga kali untuk Biar seru. biar seru. Iya. Dia kan pemain juga, masa. Wah, pemain kayak gue lucu banget emang kayak gue. Terbaik kayak gue. Acting supaya tambah jejak aja materi lo. Betul. Bisa bikin dia sebel gitu. Betul, keren emang kayak gue. Iya. Oke, Rizky Ambon, terima kasih. Makasih banyak. Sudah hadir di sini, mudah-mudahan semakin Sayang, makasih. mencuat karirnya. Amin. Sehat terus. Amin. Apapun yang cita-citakan bisa tercapai. Amin. Cing Abdel juri nggak? Suci juri nggak? Suci juri. Di mana? Kayaknya gue kayak yang ininya nggak ikut deh, yang kelilingnya. Nanti pas pre-show kali ya. Keren. Iya. Ultimate kali saya ultimate ya. Mungkin ya bisa ya. Ya mungkin ada Jakarta ya nanti ya. Ada Jakarta. Ya berani berapa gitu aja. Ya ntar ngomongin di belakang aja lah, itu mah dah berani-beraninya mah ya. Ngomong di belakang aja dah. Oke, makasih Aki ya. Makasih banyak, Sing. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.